Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Maaf ya, bagian 10 kemarin kesempet ya, belum di-upload. Maaf banget nih. Oke, kita masuk yang bagian ini dulu ya. Berikutnya ya, masih dari Prestory, Rumah Teteh. Di dalam sini nih, buku ini lebih detail lagi cara Bri menceritakannya. Tapi admin akan mencoba minta izin ya, apakah yang di dalam buku ini boleh dibawakan atau tidak ya. Mohon doanya teman-teman ya, supaya bisa lancar bawainnya. Oke, tanpa banyak ngomong lagi, mari kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian ini, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke bagian ini. Episode kali ini bukan gue yang cerita, tapi salah satu teman dekat, Rai namanya. Yuk simak ceritanya. Ingat ya, jangan simak sendirian. Teteh kadang gak hanya sekedar hadir dalam cerita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nama gue Rai Pati, kuliah di Bogor. Teman-teman memanggil dengan panggilan Rai. Gue akan menceritakan salah satu kisah pengalaman yang pernah gue alami. Pengalaman seram ketika berlibur di Bandung. Kata ganti gue diganti aku aja ya, biar enak saya ngucapnya. Oke lanjut. Pengalaman yang gak akan aku lupakan seumur hidup. Pengalaman di rumah teteh. Sekitar akhir tahun 2008. Ada libur kuliah yang agak panjang. Karena sudah cukup lama aku gak mengunjungi Bandung, aku berencana liburan ke sana dulu sebelum mudik ke kampung halaman. Kebetulan aku punya teman yang kuliah di Bandung, Bri namanya. Bri ini teman lama, walaupun berbeda kota tempat kuliah, namun kami tetap berkomunikasi dan saling mengunjungi. Entah dia yang datang ke Bogor atau aku yang ke Bandung. Sebelumnya Bri pernah bilang kalau dia udah pindah tempat kos, bukan di tempat yang lama lagi. Dia bilang juga tempat kos yang baru berbentuk rumah yang cukup besar dan nyaman. Dia tinggal di situ bersama teman-teman kuliahnya. Ya sudah kebetulan aku jadi sekalian bisa merasakan menginap di tempat kos dia yang baru. Kamis jam 2 siang. Setelah sekian lama, akhirnya aku dapat menghirup udara sejuk kota kembang lagi. Cuaca siang yang cukup panas, tapi udaranya masih terbilang sejuk bila dibandingkan udara yang aku hirup di Jabodetabek. Berkendara mobil sendirian membelah jalan Juanda Dago yang kanan kirinya dipenuhi oleh factory outlet. Kaca jendela mobil aku biarkan terbuka setengahnya untuk menghirup udara yang sudah aku kangen sejak lama. Aku sengaja gak langsung ke tujuan, tapi berputar-putar keliling kota dulu. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore memutuskan cukup untuk jalan-jalan sendirian. Lalu langsung menuju tempat kos Bri. Sebelumnya Bri sudah kasih alamat lengkap dan nomor telepon tempat kosnya. Tapi karena masih belum terlalu hafal seluk-beluk Bandung, aku malah nyasar, gak ketemu tempatnya. Ponsel Bri gak aktif ketika dihubungi. Makanya aku langsung mencoba menelpon ke tempat kosnya. Tapi ketika beberapa kali aku coba telepon, hanya nada sambung yang terdengar. Gak ada jawaban. Hingga entah pada panggilan keberapa akhirnya telepon seperti ada yang mengangkat. Halo? Maaf? Brinya ada? Gak ada jawaban. Enggak juga terdengar suara apa-apa di ujung telepon. Halo? Kembali aku mencoba memanggil. Tetap gak ada jawaban. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba di ujung telepon terdengar ada suara orang yang sedang berbincang.
Aku sampai menghentikan mobil di pinggir jalan supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Beberapa menit mendengar percakapan dua orang itu, hingga akhirnya aku memutuskan sambungan telepon karena berpikir mungkin aku salah sambung, salah pencet nomor. Sesaat kemudian, aku coba menelpon lagi. Kali ini, aku pastikan kalau aku menekan nomor yang benar. Hanya 2 atau 3 nada sambung, kemudian telepon ada yang mengangkat. Tapi, ada yang aneh lagi. Kali ini terdengar ada suara perempuan yang bicara sendirian di ujung telepon. Aku semakin bingung. Ini suara siapa? Aku salah sambung lagi. Sekali lagi aku tutup telepon, lalu memeriksa nomor yang baru aja aku telepon. Nomornya benar, gak salah. Ini nomor yang beri kasih, tapi kok aneh ya? Suara-suara siapa tadi? Setelah melamun sebentar, akhirnya aku putuskan untuk menelpon sekali lagi. Telepon ada yang mengangkat. Akhirnya ada yang menjawab juga. Halo, ini tempat kos Bri ya? Iya, ini siapa? Saya Rai, temannya Bri. Brinya ada? Brinya nggak ada, belum pulang. Oh baiklah, maaf ini dengan siapa saya bicara? Saya Teteh. Selanjutnya, aku meminta gambaran lengkap alamat tempat kos kepada perempuan yang menyebut dirinya Teteh itu. Ternyata, tempatnya sudah gak terlalu jauh dari tempat aku berhenti, hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Setelah melamun sebentar memikirkan kejadian yang baru aja terjadi, aku bergerak menuju rumah kos Bri. Rumah berpagar besi warna hitam, bertingkat halaman yang cukup luas. Aku udah berada tepat di depannya setelah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Teteh di telepon tadi. Ternyata nggak susah mencari tempat ini. Membuka pagar rumah, lalu memarkirkan aku kendaraan di halamannya. Rumah kelihatan sepi. Nggak ada tanda-tanda pergerakan penghuni di dalamnya. Turun dari kendaraan, aku berjalan menuju pintu utama. Pintu kayu berukuran besar dengan jendela kaca di kanan kirinya. Assalamualaikum. Aku mengucap salam sambil mengetuk pintu. Gak ada jawaban. Sampai beberapa menit kemudian, lalu aku mengintip melalui jendela yang di sebelah kiri pintu. Terlihat ruang tamu dan sebagian ruang tengah kosong. Gak ada orang sama sekali. Ini tempat kos pi amat, gumam aku dalam hati. Kemana perempuan yang mengangkat telepon tadi? Ada teras kecil dan agak lebih tinggi dari permukaan tanah yang letaknya persis di depan pintu. Aku duduk di atasnya, membelakangi pintu. Sambil duduk dan membakar rokok, aku coba menghubungi ponsel Bri sekali lagi. Tapi masih belum juga ada jawaban. Cukup lama duduk melamun sendirian, sampai akhirnya mendengar suara pintu terbuka. Pintu dalam keadaan sedikit terbuka ketika aku menoleh ke arahnya. Aku langsung berdiri dan menghampiri. Aku terkejut ketika tiba-tiba ada perempuan muncul dari balik pintu. Perempuan berparas cukup cantik dengan rambut hitam panjang yang diikat ke belakang. Mas Raya? Tanya perempuan itu. Iya, ini Teteh ya? Aku menjawab dengan tanya. Brinya belum pulang, masuk aja. Kamarnya gak pernah dikunci. Begitu kata Teteh dengan logat Sunda Bandungnya yang kental. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Teteh mengantarkan sampai ke pintu kamar Bri. Ini kamar Bri, tunggu aja, sebentar lagi dia pulang. Begitu katanya. Setelahnya, Teteh berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Di dalam kamar, aku merebahkan badan di atas karpet yang tergelar di samping tempat tidur. Pintuku, aku biarkan tetap terbuka. Selanjutnya, beberapa kali aku mencium wangi bunga yang semerbak masuk ke dalam kamar. Aku meyakini kalau wanginya bersumber dari ruang tengah atau ruangan lain di dalam rumah. Penasaran ketika wangi bunga tercium entah untuk yang keberapa kali, aku berdiri melihat keluar. Ketika sudah berada di pintu kamar, ternyata aku melihat Teteh sedang berdiri menghadap jendela yang ada di belakang meja makan. Teteh hanya berdiri diam mematung memandang keluar jendela, membelakangi aku. Hari sudah semakin sore dan beranjak gelap.
Suasana di dalam rumah sudah berangsur temaram, tapi aku masih dapat melihat Teteh dengan jelas ketika dia membalikkan tubuhnya kemudian berjalan ke arah tempat aku berdiri. Ketika jarak kami sudah dekat, dia tersenyum. Aku membalas senyumannya. Lalu Teteh kembali naik ke lantai 2. Aku masuk lagi ke dalam kamar. Teteh itu siapa ya? Kayaknya udah bukan mahasiswi lagi. Kalau dilihat dari penampilannya, itu pertanyaan yang muncul di dalam kepala. Waktu maghrib telah tiba. Bri belum juga kelihatan batang hidungnya. Belum kelihatan juga ada penghuni lainnya yang masuk ke dalam rumah. Akhirnya, sambil menunggu Bri datang, aku memutuskan untuk mengambil air wudhu, kemudian mendirikan sholat. Aku belum tahu letak toilet di rumah ini, sepertinya harus eksplorasi sendiri. Lampu kamar sudah dalam keadaan menyala terang, tetapi ruang tengah dan bagian rumah yang lainnya masih gelap gulita. Ketika baru beberapa langkah dari pintu kamar, sekali lagi aku terkejut. Aku melihat Teteh sedang berdiri di dalam gelapnya ruang tengah. Teteh berdiri diam di sebelah meja telepon. "Maaf Teh, saya mau wudhu. Toiletnya di mana ya?" Teteh tetap diam, tapi tangan kirinya menunjuk ke arah pintu yang berada di sebelah kanan kamar Bri. "Makasih Teh." Kemudian aku melangkah ke pintu yang ditunjuk oleh Teteh tadi dan benar itu pintu toilet. Aku masuk ke dalamnya dan berwudu. Setelahnya, aku keluar dari toilet. Ruang tengah masih gelap. Teteh sudah gak terlihat lagi di depan tempat dia berdiri sebelumnya. Gak ada pikiran macam-macam atau perasaan gak enak. Aku langsung masuk ke kamar dan sholat. Kekhusyuan agak sedikit terganggu karena selama sholat terus-terusan tercium wangi bunga. Semerbak cukup kuat aromanya. Oh iya, pintu kamar tetap aku biarkan terbuka selama sholat. Sampai akhirnya ketika mengucapkan salam kedua pada rakaat terakhir, aku mendengar ada suara perempuan yang mengucapkan salam juga. "Assalamualaikum warahmatullahi." Terdengar pelan tapi cukup jelas, refleks. Aku langsung menoleh ke belakang. Ternyata gak ada siapa-siapa. Aku masih sendirian di dalam kamar. Mungkin halusinasi saja. Begitu pikirku dalam hati. Aku masih berdikir di atas sajadah ketika mendengar suara pintu pagar rumah terbuka. Syukurlah. Akhirnya ada penghuni yang datang. Sekilas aku lihat dari sela-sela jendela kamar. Ternyata Bri yang datang. Semakin lega perasaan. Udah nyampe lo Ray. Maaf ya, ponsel gue matiin seharian. Lupa ngecas tadi pagi. Gue pikir lo datangnya malam, jadi gue santai aja. Bri nyerocos memberikan penjelasan ketika sudah berada di kamar. Iya gak apa-apa Bri. Jawab aku cengesan juga. Gak susah nyari rumah ini kan? Tanya Bri. Awalnya susah sih, nyasar dikit lah. Sampai akhirnya gue telepon ke sini. Yang ngangkat telepon Teteh. Dia yang ngasih tahu petunjuk jalan. Sampai deh. Air muka Bri sedikit berubah ketika mendengar penjelasan aku. "Terus yang bukain pintu siapa?" Tanya dia lagi. "Teteh juga. Kayaknya rumah ini kosong deh. Cuma ada Teteh sejak gue datang tadi." "Oh gitu," jawab Bri pendek. Kemudian dia keluar kamar, menyalakan semua lampu yang ada di dalam. Seketika itu juga rumah menjadi terang benderang. Ketika Bri sudah di dalam kamar lagi, aku tanya ke dia, "Teteh itu siapa Bri? Kayaknya udah bukan mahasiswi deh." Bri diam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan datar. Dia penghuni rumah ini juga, tapi jarang kelihatan. Kemudian dia seperti mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar. Lalu kami berbincang seru melepas kangen. Hari beranjak malam, satu persatu penghuni rumah berdatangan. Aku diperkenalkan kepada mereka semua. Ada yang namanya Doni, ada yang namanya Asep, Irwan, dan satu lagi yang datang paling terakhir, Nando namanya. Beberapa saat lamanya kami berkumpul berbincang seru di ruang tengah. Di situ aku baru tahu kalau ada dua penghuni perempuan di rumah ini. Namanya Memi dan Sisi.
kamarnya di lantai atas. Kebetulan Memi dan Sisi sedang gak ada di rumah saat itu. Lalu, aku melempar pertanyaan yang ada di kepala. Pertanyaan yang membuat mereka semua tiba-tiba terdiam. Terus, Teteh itu siapa? Ketika belum ada yang menjawab pertanyaan, aku lanjut bicara. Dia baik loh. Lewat telepon ngasih tahu petunjuk jalan, membukakan pintu rumah, dan ngasih tahu kamar Bri yang mana. Mereka tetap diam, enggak menjawab. Sampai akhirnya Bri buka suara. Kan, udah gue bilang tadi, Teteh penghuni rumah ini juga, tapi jarang kelihatan. Terus, kamar Teteh yang mana? Tanya aku lagi. Itu di sebelah kamar aku, jawab Bri sambil menunjuk pintu kamar yang letaknya di antara toilet dan kamar dia. Setelahnya, lagi-lagi mereka seperti mengalihkan topik pembicaraan, membahas hal lain selain Teteh. Sekitar jam 9 malam Asep dan Doni berpamitan. Mereka hendak pergi dan menginap di rumah salah satu temannya. Hanya tinggal aku, Bri, dan Irwan yang ada ruang tengah. Sedangkan Ando masuk ke kamarnya beberapa saat setelah Asep dan Doni pergi. Perbincangan gak seramai sebelumnya karena berkurangnya jumlah personil. Mulai banyak terjadi jeda diam yang agak lama di antara percakapan. Pada saat jeda itulah terjadi sesuatu. Tiba-tiba tercium semerbak wangi bunga, menyeruak aromanya yang seperti memenuhi seluruh isi ruangan. Bri dan Irwan saling berpandangan. Pada saat itu, aku langsung sadar kalau mereka juga mencium wangi yang sama. Ini wangi bunga dari mana ya? Tadi sore pas aku baru datang juga beberapa kali tercium. Pertanyaan yang aku lontarkan gak mendapatkan jawaban dari Bri ataupun Irwan. Keduanya diam. Emang di halaman belakang ada tanaman bunga? Tanya aku lagi. Oh, ini wangi bunga dari rumah sebelah, Rai. Mereka emang punya taman bunga di sekeliling rumahnya. Akhirnya Irwan memberi penjelasan. Irwan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Aku bisa menerimanya. Tapi gak lama setelah itu, Bri bilang, gue ke kamar duluan ya Rai, udah ngantuk. Lo kalau mau masih ngobrol aja sama Irwan. Ya, lanjut aja. Ah, tapi gue juga udah ngantuk. Lanjut ngobrol besok aja ya, Irwan menimpali. Ya udah gak apa-apa, lanjut besok aja ya. Gue juga udah agak ngantuk nih. Kami membubarkan diri. Irwan masuk ke kamarnya sementara aku dan Bri masuk ke kamar paling depan, kamar Bri. Sebelum tidur aku dan Bri lanjut ngobrol sebentar. Ada yang sedikit mengganggu pikiran. Beberapa kali aku menyinggung tentang Teteh, tapi Bri selalu menjawab sekenanya, seperti menghindari membahas tentang hal itu. Sampai aku punya pemikiran kalau Teteh mungkin gak terlalu cocok dengan penghuni rumah yang lainnya. Mungkin juga gak sering sejalan, atau mungkin juga ada masalah di antara mereka. Entahlah. Sudah sekitar jam 11 malam ketika kami berdua dikagetkan dengan Irwan yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Gue tidur sini ya, begitu katanya, pendek. Ada apa Wan? Tanya gue. Gak ada apa-apa, jawabnya lagi. Dia langsung ambil posisi di sebelah kiri gue. Kami berdua tidur di atas karpet yang letaknya di sebelah tempat tidur di mana Bri ada di atasnya. Jadi, posisi tidur aku yang paling dekat dengan pintu. Entahlah. Dalam lamunan, aku masih memikirkan beberapa hal janggal tentang rumah ini. Berawal dari 2 kali telepon aku salah sambung padahal nomor yang aku tuju sudah benar. Kemudian Teteh, sampai pada perilaku aneh Bri dan teman-temannya. Ada apa dengan rumah ini? Suara dari ruang tengah membangunkan aku dari tidur. Suara seperti orang sedang berbincang yang masuk dari celah di bawah pintu kamar yang letaknya gak jauh dari telinga. Sudah jam 1 lewat sedikit ketika aku melirik ke arah jam dinding. Siapa yang berbincang di ruang tengah? Merubah posisi supaya lebih dekat lagi ke pintu. Setelah itu barulah aku dapat mendengar lebih jelas lagi. Ternyata salah, bukan orang berbincang yang aku dengar, tapi suara perempuan yang sedang bicara sendirian. Iya, suara perempuan yang bicara sendiri dengan nada suara yang datar tanpa emosi. Tawa kecil sesekali terdengar di sela-sela kalimatnya. Siapa perempuan itu? Pelan-pelan aku terus mendekatkan telinga ke pintu, berusaha terus mendengarkan dengan seksama. Rasa penasaran yang cukup besar akhirnya menimbulkan niat untuk membuka pintu dan coba melihat langsung siapa perempuan itu sebenarnya. Aku terkejut
Ketika dalam posisi hendak berdiri untuk membuka pintu, tiba-tiba ada tangan yang memegang bahu aku. "Jangan Rai, biarin aja, gak usah penasaran." Ternyata itu tangan Irwan. Dia menghentikan niat aku untuk melihat ke ruang tengah. "Itu siapa, Wan?" Aku bertanya dengan suara berbisik yang nyaris gak terdengar. "Itu Teteh, biarin aja, jangan ganggu." Irwan juga menjawab dengan berbisik sangat pelan. Aku nurut. Kembali ke posisi berbaring di atas karpet. Di dalam keadaan kamar yang gelap gulita itu, aku masih bisa melihat Irwan yang dalam posisi sama dengan aku, diam sambil menatap ke langit-langit kamar. Kami gak berbicara satu sama lain. Bri masih tidur dengan nyenyak menghadap ke tembok. Sementara itu, Teteh masih terus saja bicara sendirian di ruang tengah. Suaranya terdengar masih datar tanpa emosi, diselingi dengan tawa kecil yang sesekali muncul di sela omongan. Dalam keheningan itu, beberapa kalimat dapat aku tangkap. Aku mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari perempuan yang membukakan pintu rumah untuk aku sore tadi. Keluh kesah yang membuat aku jadi ikut-ikutan sedih. Keluh kesah yang sedikit banyak menggambarkan kisah hidup yang Teteh jalani. Mengiris hati mendengarnya. "Rai, bangun Rai, mau sarapan apa lo?" Suara Bri membangunkan aku dari tidur. Ternyata udah jam 9. Rangkaian kejadian semalam berakhir dengan aku yang ketiduran. Selanjutnya, pagi itu aku dan Bri duduk di meja makan bersama Irwan dan Nando, sementara Asep dan Doni belum pulang. Kami berbincang sambil menyantap kupat tahu yang entah mereka beli dari mana. Dalam perbincangan, sesekali aku melirik ke arah kamar yang sangat membuat aku penasaran. Kamar yang menurut Bri dan teman-temannya adalah kamar Teteh. Aku berharap pintu kamar itu akan terbuka dan Teteh keluar dari dalam. "Ngeliatin apa sih lo, Rai?" Pertanyaan dari Bri mengagetkan aku. "Itu Teteh kok gak keluar kamar ya?" Tanyaku kemudian. "Teteh udah berangkat kerja tadi pagi, sebelum lo bangun." Nando menimpali dengan sedikit tersenyum. "Oh gitu ya?" jawab gue sambil mengangguk-angguk. Pembahasan mengenai Teteh pun berhenti. Singkat cerita, akhirnya pada hari itu aku diajak Bri untuk mengikuti kegiatan dia seharian penuh. Kami baru pulang ke rumah ketika hari sudah gelap, jam 10 malam. Keadaan rumah sangat sepi ketika aku membuka pintu pagar. Isi rumah terlihat gelap, hanya lampu halaman yang menyala terang. "Kayaknya belum ada yang pulang nih orang-orang," begitu kata Bri ketika dia membuka pintu depan. Benar, rumah tampak kosong ketika kami sudah di dalam. Sama sekali gak ada penghuninya. Aku langsung masuk ke dalam kamar ketika Bri berkeliling rumah untuk menyalakan semua lampu. Hari yang sangat melelahkan, ditambah dengan malam sebelumnya sangat kekurangan tidur, membuat aku ingin cepat-cepat istirahat dan terlelap. Belum sempat mandi dan ganti baju, akhirnya aku ketiduran. Entah ini mimpi atau bukan, aku gak tahu. Kalau memang mimpi, terasa sangat nyata. Kalau bukan mimpi, tapi rasanya gak mungkin terjadi. Begini ceritanya. Gak tahu jam berapa, yang pasti masih tengah malam, ketika aku terjaga dalam keadaan duduk di atas karpet kamar. Aku melihat di atas tempat tidur ada Bri yang dalam keadaan terlelap. Gak ada Irwan. Hanya kami berdua yang berada di kamar yang dalam keadaan gelap ini. Pelan-pelan aku tersadar kalau ternyata di ruang tengah ada suara seperti kemarin lagi. Suara perempuan berbicara sendirian. Kali ini, aku memberanikan diri untuk langsung berdiri dan mendekatkan telinga ke pintu. Sama dengan kemarin, itu suara Teteh sedang bicara sendirian di ruang tengah. Aku sangat yakin. Tapi sebentar, ternyata aku salah. Karena tiba-tiba terdengar juga suara laki-laki. Teteh gak sendirian. Teteh berbicara dengan orang lain. Aku makin penasaran. Semakin mendekatkan tubuh ke pintu supaya dapat mendengarkan lebih jelas lagi. Entah apa yang ada di pikiran saat itu, tiba-tiba aku berniat untuk keluar kamar dan melihat keadaan. Aku memutar gagang pintu, kemudian membukanya pelan-pelan. Setelah pintu sudah menghasilkan celah kecil, aku coba mengintip keluar. Celah kecil itu ternyata belum cukup untuk melihat keseluruhan luar kamar. Tapi ruang tengah terlihat temaram, hanya sedikit cahaya dari luar rumah yang membantu penerangan. Sementara itu, suara perbincangan Teteh dan lawan bicaranya terus aja terdengar.
Sekali lagi aku menarik pintu untuk membukanya lebih lebar lagi. Ketika pintu sudah terbuka cukup lebar, barulah aku dapat melihat sebagian besar ruang tengah. Selanjutnya, aku akan merasakan pengalaman yang gak akan terlupakan seumur hidup. Ada perempuan yang sedang duduk di ruang tengah. Perempuan yang aku kenal penampilannya karena udah pernah bertemu sebelumnya. Benar tebakan aku, perempuan itu adalah Teteh. Teteh duduk di sofa panjang, duduk bersandar dengan kaki disilangkan dengan kedua tangan berada di pangkuan. Di depannya, terhalang meja kayu panjang, berdiri seorang laki-laki dengan perawakan tinggi besar, berkemeja putih, bercelana panjang berwarna gelap. Mereka terus saja berbincang, seperti gak menyadari kehadiran aku, seperti aku gak ada di ruangan itu. Seperti ada yang menggerakkan kaki. Aku berjalan keluar kamar, mendekat ke tempat Teteh dan lawan bicaranya berada. Benar, ketika aku semakin mendekat, mereka terus saja asik bicara satu sama lain. Seperti gak menyadari kalau aku ada di ruangan itu juga. Seperti gak sadar kalau ada aku yang memperhatikan. Aku terus berjalan mendekat hingga akhirnya memutuskan untuk duduk di sofa kecil yang ada di sebelah sofa panjang tempat Teteh berada. Terus aku perhatikan mereka berdua. Terus merekam di dalam kepala apa yang mereka perbincangkan. Dan tetap, mereka seperti tidak menyadari akan kehadiran aku. Sampai pada suatu titik di mana akhirnya aku mengetahui siapa laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu suami Teteh. Yang mereka perbincangkan adalah masalah rumah tangga yang sedang mereka alami. Aku terpaku cukup lama memperhatikan. Teteh beberapa kali mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Kesedihan tergambar dari tutur kata yang keluar dari mulutnya. Bergetar menahan emosi dan kepedihan. Aku terpana. Aku jadi ikut sedih. Seberat itu permasalahan hidup yang Teteh alami. Pagi menjelang, seperti hari kemarin, aku dan Bri berkumpul di meja makan. Kali ini ada Asep dan Nando yang ikut bergabung. "Gimana Rai? Betah gak di sini?" tanya Asep di tengah obrolan. "Betah sih, tapi gue masih penasaran dengan Teteh," jawab aku. Mereka bertiga terlihat kaget mendengar omongan aku. "Penasaran apa lagi Rai?" timpal Bri. "Teteh tinggal di kamar itu bareng suaminya ya?" tanya aku lagi. "Kok lo bisa mikir kayak gitu Rai?" tanya Bri lagi. "Kayaknya gue lihat suami Teteh tadi malam." Bri, Nando, dan Asep langsung terdiam sesaat. Selanjutnya mereka menjawab seadanya. Lalu bisa ditebak, selanjutnya mereka mengalihkan topik pembicaraan. Sampai akhirnya aku habis kesabaran. "Oke, gue gak mau mati penasaran. Coba tolong jelasin siapa Teteh sebenarnya." "Shh, Rai, jangan keras-keras. Nanti gue jelasin semuanya, tapi gak di sini, gak sekarang." Akhirnya Bri menyerah. Dia berjanji akan cerita semuanya nanti. Aku memutuskan pulang pada Minggu siang. Tapi sebelum pulang, Bri mengajak aku makan siang di warung depan dekat dengan rumah kosnya. Para penghuni rumah menyebutnya warung Teh Yanti. "Jadi, Teteh itu siapa Bri?" tanya gue langsung ke pokok bahasan ketika kami sudah selesai makan. Menghela nafas panjang, lalu Bri mulai menceritakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh itu penghuni rumah juga. Dia sudah tinggal di situ lama sebelum kami datang. Dia jarang muncul karena memang dia bukan manusia seperti kita. Katanya Teteh tinggal di rumah itu sekitar tahun 80-an dan meninggal di rumah itu juga tahun 80-an akhir. Aku terdiam tercengang mendengarkan penjelasan dari Bri. Selama kami mengenalnya, Teteh gak pernah berbuat jahat atau menyakiti. Hanya kemunculannya aja yang kadang membuat kami kaget dan ketakutan. Sepertinya Teteh hanya ingin berteman. "Kenapa gue gak cerita dari awal? Karena gak mau lo jadi ketakutan nantinya Rai," tutup Bri sambil tersenyum. Jadi begitu ceritanya. Ternyata Teteh itu adalah... Pantas aja. Tapi walaupun begitu, gue cukup mengenal Teteh. Walaupun hanya 2 hari, 2 malam tinggal di rumahnya. Setelah itu, aku menceritakan semua kejadian yang aku alami kepada Bri. Dari awal, salah sambung telepon sampai dengan mimpi yang aku rasakan. Aku ceritakan semuanya.
Menurut Bri, ada cerita dari aku yang mereka belum pernah ketahui sebelumnya. Ada sebagian cerita hidup Teteh yang aku ketahui lebih dulu dari mereka. Oke, sekarang balik lagi ke gue ya, Bri ya. Jadi, Rai ini terkaget-kaget setelah mendengarkan semua penjelasan mengenai Teteh. Seperti yang tadi Rai bilang, ada cerita hidup Teteh yang gue dan teman-teman gak tahu sebelumnya. Itu benar. Menurut Rai, ketika dia pertama kali mencoba menghubungi telepon rumah Teteh, yang dipikir itu salah sambung, ternyata dia mendengarkan suara perempuan dan laki-laki yang tengah bertengkar tapi tanpa teriak-teriak. Seorang perempuan dan seorang laki-laki sedang bertengkar di ujung telepon. Rai sampai menghentikan mobil untuk mendengarkan percakapan mereka. Aku gak kuat lagi. Aku gak sanggup kalau terus-terusan seperti ini. Si perempuan berkata seperti itu dengan nada bahasa berlogat Sunda Bandung. Rai bilang kalau itu seperti perbincangan sepasang suami istri. Aku salah. Aku minta maaf. Semua terjadi dengan ketidaksengajaan. Si lelaki kurang lebih menjawab seperti itu. Sesekali terdengar suara tangisan dari si perempuan. Tangisan terseduh-seduh yang mengiris hati. Sementara si lelaki bicara dengan emosi yang sangat datar. Kira-kira seperti itu perbincangan yang Rai dengarkan sebelum dia menatap telepon karena mengira dia menekan nomor yang salah. Hingga beberapa saat kemudian Rai kembali mencoba untuk menelpon ke rumah Teteh lagi. Pada usaha yang kedua ini kembali Rai mendengarkan suara misterius. Kali ini hanya terdengar suara perempuan berbicara sendirian. Aku sudah berikan semuanya buat kamu. Aku sudah abdikan hidupku berusaha menjadi istri yang baik. Tapi yang aku terima seperti ini. Malah ada perempuan lain di sana. Kamu hianati semuanya. Aku gak bisa terima semua ini lagi. Aku gak sanggup. Suara perempuan itu datar tanpa emosi, tapi terdengar bergetar menahan tangis dan sedih. Perempuan yang sepertinya sama dengan perempuan yang Rai dengar sebelumnya. Rai yakin itu. Setelah itu, Rai menutup telepon untuk yang kedua kali, kemudian meyakinkan lagi kalau dia gak salah menekan nomor. Pada akhirnya, Rai yakin kalau dia gak salah. Yakin kalau menekan nomor yang benar. Karena ketika mencoba untuk yang ketiga kali, akhirnya telepon ada yang menjawab. Ada perempuan yang menjawab, perempuan yang kemudian mengaku sebagai Teteh. Setelah mendengarkan penjelasan siapa Teteh sebenarnya, Rai semakin yakin kalau yang dia dengar suaranya di telepon adalah suara Teteh. Yang sedang bertengkar dengan suaminya adalah Teteh. Yang bicara sendirian adalah Teteh. Teteh ternyata secara gak langsung menceritakan sebagian jalan hidupnya kepada Rai. Cukup sekian kisah di rumah Teteh di bagian ini ya. Kapan-kapan disambung lagi. Selamat beristirahat. Terima kasih teman-teman udah nyimak video di bagian ini. Atas perhatiannya dan atas waktunya, admin ucapin banyak banget terima kasih ya. Apresiasi tinggi-tingginya buat Bri Story ya. Dan maaf banget nih, admin belum sempat balesin komennya satu-satu ya. Oke, cuman bisanya ngelop-ngelop doang. Maaf banget ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.